Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak Rp1 pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda Pesantren. Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah... Yayasan tanpa gedung sekolah, guru dan siswa diduga terima hibah 1,5 M. Ketuanya ditahan. DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB menuntut Kang Deddy Mulyadi untuk mengembalikan dana hibah yang sebelumnya sempat dipotong atau dipangkas oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan anggota DPRD dari fraksi PKB ini mengancam untuk menggunakan hak angket, teman-teman. Wow, ini situasinya panas sekali ya. Sampai hari ini ternyata partai PKB masih tidak setuju atau masih merasa sakit hati dengan keputusan Kang Deddy Mulyadi soal pemutusan atau pemangkasan dana hibah yang memang itu sudah terbukti ugal-ugalan, bahkan ada kasus korupsi itu ya, ada yayasan yang memang menerima dana hibah tetapi bangunannya tidak ada, dan itu bukan 1-2 yayasan ya yang menerima dana hibah yang dikorup lah ya. Kang Deddy Mulyadi punya beberapa bukti atau sudah melakukan identifikasi terkait itu, dan pemotongan dana hibah itu bukan tanpa alasan ya. Coba kita lihat dan perhatikan bagaimana kemudian anggota DPRD dari fraksi PKB ini menuntut Kang Deddy Mulyadi, dan kita akan lihat bagaimana tanggapan dari para fans Kang Deddy Mulyadi atau dari Kang Deddy itu sendiri. Silahkan. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak Rp1 pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda Pesantren. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Fraksi PKB tidak sekedar menjadi kotak saran aspirasi masyarakat. Kami hadir untuk mengawal, mendorong dan perlu menggugat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Berikut rekomendasi kritis kami yang lahir dari rahim aspirasi konstituen dalam masa reses. Pertama, jaga hidup pesantren, tegakkan Perda nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak Rp1 pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda Pesantren. Perda Pesantren harus betul-betul diimplementasikan penuh dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan. Kami mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Rekomendasi kedua, percepatan pembangunan Assalamualaikum, Sugeng Enjing. Pagi ini kita buka-buka berita, semakin jelas kini kenapa gubernur kita Deddy Mulyadi memoratorium dana hibah buat beberapa pesantren dan yayasan. Semalam dalam podcast yang dirilis, Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada ketimpangan dan ketidakadilan serta ketidaktransparan dari alokasi anggaran dana hibah tahun-tahun sebelumnya, terkhusus buat yayasan dan pondok pesantren. Semalam dari anggaran yang sudah diketok palu untuk postur anggaran hibah tahun ini, tercatat ada sekian puluh yayasan atau pesantren yang berada di Garut yang mendominasi mendapatkan bantuan dana hibah. Ini menjadi pertanyaan beliau, ada apa sesungguhnya dan siapa aktor di balik itu semua. Di samping itu, dari tahun-tahun sebelumnya pun
daerah-daerah Garut, itu Tasik mendominasi juga dari penerima anggaran dana pesantren ini. Maka jelaslah bagi kita bahwa gubernur kita menginginkan proporsionalitas dan pemerataan dalam memberikan dan mengalokasikan anggaran yayasan maupun dana hibah buat pesantren di seluruh Jawa Barat. Tidak hanya tersentralistik di daerah tertentu atau karena hubungan politik tertentu atau ada yang lain-lain. Nah, motif ini saya kira penting dan pelan-pelan Pak Gubernur kita dengan kecerdasannya membuka latar belakang. Ini penting, mari kita tunggu bersama-sama ya. Sekarang mungkin masih nonaktif ya. Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan yang ditetapkan sebagai tersangka ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindak pidana korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan. Kalau nggak salah seperti itu di aturannya. Selanjutnya tentu kan ada pengenaan yang pertama tuh nanti penghentian gaji, terus pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuannya sampai ke nanti ada penghentian. Sekarang mungkin masih nonaktif ya. Yayasan tanpa gedung sekolah, guru dan siswa diduga terima hibah 1,5 M. Ketuanya ditahan. Cemana ceritanya? Gak ada sekolah, gak ada siswa tapi terima hibah 1,5 M. Aku ampun. Kita gas ya. Jadi ketua yayasan Anwarul Rahman Bandung Barat itu berinisial S lah. Jadi tersangka dan ditahan sama Kejari Kabupaten Bandung terkait dugaan korupsi hibah 1,5 miliar. Yang paling membagongkan, yayasan tersebut itu bahkan diduga tidak memiliki gedung sekolah, guru maupun siswa. Ini sekolahnya nggak ada, gurunya nggak ada, siswanya nggak ada, tapi dapat dana hibah 1,5 M. Ini cemana ceritanya ini? Ngerti aku, cemana lagi kira-kira menurut kalian? Ampun. Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah. Sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran. Tidak jatuhnya pada itu-itu juga. Besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah. Simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini. Lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat. Yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau RU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib.
Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja. Oke teman-teman, sebetulnya menarik atau lucu sekali ketika ada pondok pesantren sebagai sebuah instansi, sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah tempat yang sakral gitu ya, di mana ilmu agama diajarkan di sana, ya kan. Kemudian juga diajarkan tentang bagaimana menjadi manusia yang punya spiritual yang baik gitu. Tetapi masih ngemis soal hibah. Sementara agama kita itu menganjurkan kita untuk memberi, bukan untuk meminta gitu atau menerima. Tapi memang mentalitas kita, ya, mentalitas manusia pada umumnya memang mentalitas pengemis atau menerima gitu. Dan ini sikap yang sebetulnya tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim, apatah lagi itu adalah pondok pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan kenapa harus pondok pesantren itu bangunannya harus mewah, fasilitasnya harus lengkap dan lain sebagainya? Kalau memang dia benar-benar pondok pesantren yang real mengajarkan kitab-kitab turos, mengajarkan pemahaman tentang ilmu agama, tidak perlu sedemikian rupa, tidak perlu bangunan yang gedung mewah, kemudian fasilitasnya ada dan lain sebagainya. Di samping itu, hari ini pesantren selalu menjadi isu yang sangat krusial, ataupun citra pesantren hari ini sangat buruk gitu di mata masyarakat gitu. Ada banyak kasus pencabulan, senioritas gitu loh, pembulian dan lain sebagainya. Belum lagi dilihat dari sisi alumni-alumni pesantren tidak mampu kemudian sukses atau berhasil dalam segi ekonomi. Ya, saya tidak menyebutkan semuanya, tetapi mayoritas atau kebanyakan alumni pesantren emang mereka sulit gitu loh untuk kemudian survive, untuk hidup di masa depan. Karena dari kecil dia hanya diajarkan tentang utawi, kiiku, tentang pemahaman-pemahaman agama, tetapi tidak disadarkan tentang pentingnya ekonomi gitu ya, tentang pentingnya mencari atau bekerja gitu. Dari kecil didoktrin uang itu gampang dan lain sebagainya, tetapi ketika lulus pesantren bingung, nggak punya skill, nggak punya pekerjaan, gitu. Dan ini nyata teman-teman. Jadi pesantren itu sekarang sebetulnya problematik di mata masyarakat itulah. Dan itulah alasan kenapa masyarakat hari ini itu enggan memondokkan anaknya ke pesantren. Gitu. Karena mereka punya pertanyaan yang besar. Jika mereka memondokkan anaknya ke pesantren, anaknya mau jadi apa? Gitu loh. Cuman bisa mengandalkan, mohon maaf, amplop atau pemberian orang lain. Gitu. Hanya bisa mengandalkan dana hibah gitu. Jadi ustadz, ahli ngeriung. Ya sekali lagi saya tidak mengeneralisir. Emang tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Gitu. Siapa sih kemudian lulusan pesantren hari ini bisa sukses secara ekonomi, bisa mandiri secara ekonomi kalau bukan anaknya kiai punya pondok pesantren atau jadi mantu orang kaya? Jarang sekali. Memang ada beberapa, tapi jarang sekali. Gitu loh. Karena memang dari sistem pendidikan kita di pesantren kita itu jauh kalau dikatakan baik gitu ya. Karena masih ya buruk gitu. Masih ada gap antara ilmu agama dengan ilmu umum gitu. Dan lain sebagainya. Apatah lagi ini isu dana hibah pesantren yang seringkali digunakan untuk kepentingan pimpinan pesantren. SPP-nya tetap mahal, ya kan? Kualitas pendidikannya buruk, ya kan? Ada banyak sekali korban pesantren, mulai dari korban pencabulan, pembulian, senioritas dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.